dilewati di mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, atau bisa dikatakan administrasi pendidikan, bisa dikatakan manajemen dan supervisi pendidikan, dengan NIM 19002086. Nah, di sini kita akan mengkaji bidang garapan yang ada di lembaga pendidikan, apakah di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Dan dari minggu pertama kita sudah bahas berbagai macam bidang garapan. Nah, sekarang kita sampai pada tahap bidang garapan administrasi, yakni ketatausahaan. Nah, apa sih sebenarnya ketatausahaan? Seberapa penting ketatausahaan dalam lembaga pendidikan, dan kenapa penting? Dan kenapa juga kita harus membahas ini? Kenapa kita harus membahas administrasi ketatausahaan sebagai administrator, yang mana nanti kita sebagai calon administrator di sekolah atau di perguruan tinggi. Amin. Nah, siapa yang akan mengelola dan sebenarnya apa persyaratannya agar ketatausahaan ini terkelola dengan baik? Dan kita coba lihat bagian per bagiannya. Mudah-mudahan ketika kita tampil, insya Allah menjadi seorang pengambil kebijakan, menjadi pengambil keputusan di sebuah lembaga pendidikan, kita menjadi tahu dengan persis bahwa ini bukan persoalan yang bisa disepelekan, bukan persoalan main-main, karena kadangkala kita menganggapnya ya namanya administrasi ketatausahaan ini sebagai sesuatu yang sekedarnya saja gitu. Yang penting ada kajiannya dan hanya sebatas mengelola atau menata surat menyurat atau segala sesuatu yang sifatnya harian. Padahal ketatausahaan konsepnya lebih daripada itu. Nah, karena ketatausahaan ini juga menjadi jantung bagi sebuah lembaga. Jadi kalau misalnya nanti sebuah lembaga, nanti kita akan kaji lebih dalam persoalan konsep ketatausahaan yang bukan hanya surat menyuratnya saja, tapi ada persoalan tentang kerahasiaan, bahkan kerahasiaan negara ya juga ada di sini. Nah, kemudian itu tadi, ketika segala sesuatu diberikan kepada yang bukan ahlinya, ya kita tinggal menunggu kehancurannya saja. Mudah-mudahan ini tidak akan terjadi pada lingkup pendidikan yang lebih besar, khususnya nanti yang ada ketika ada di tangan kita, insya Allah, atau di tangan kalian yang menonton, atau ya kita akan melihat bagaimana sebenarnya pengelolaan administrasi ketatausahaan ini. Dan kita perlu tahu bahwa kita tidak boleh menilai segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang tidak penting. Karena dalam satu konsep sistem, kalau sekolah adalah bagian yang termasuk dalam sistem, maka bagian terkecil di dalamnya pun itu memegang peran yang besar yang akan membuat dan merusak sistem secara keseluruhan. Jadi, dalam sebuah sistem tidak ada peran yang kecil, semuanya memiliki peran yang besar sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Baik teman-teman semua, sekarang kita kaji terkait dengan administrasi atau manajemen ketatausahaan sekolah, atau yang lebih besar lagi, kita bisa juga mengkaji administrasi ketatausahaan perguruan tinggi. Nah, namun sama saja sebenarnya. Nah, pengertian yang kita akan coba lihat pertama yakni dari tata bahasa tata usaha. Nih, ada dua kata, ada dua makna. Yang pertama yakni kata tata. Tata artinya menurut bahasa karena sebenarnya menata artinya suatu peraturan. Artinya suatu peraturan yang sebenarnya harus ditaati, karena proses menata dengan penyajian, menata dengan sengaja. Jadi prosesnya itu dibuat, didesain semua sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing lembaga. Nah, yang kedua adalah usaha.
Usaha ini seperti bentuk energi atau tenaga yang dikeluarkan oleh seorang pengambil kebijakan oleh lembaga secara keseluruhan untuk tercapainya suatu maksud atau tujuan lembaga. Jadi kalau kita maknain tata usaha ini dari telex bahasa ialah suatu peraturan yang terdapat dalam suatu proses yang berarti adalah suatu proses penyelenggaraan kerja di sebuah lembaga sekolah atau perguruan tinggi kerja atau kerja perguruan tinggi jantungnya ada di sini. Jadi sekarang akan muncul dalam pikiran kita tata usaha adalah suatu proses usaha mengeluarkan energi dalam mengelola proses kerja atau kinerja lembaga. Nah, berarti apa kegiatannya? Apa yang dikelola, apa yang ditata? Sederhananya gini, kita ambil satu pendapat ya, pendapat Babon. Ini dari teori Babon dari De Liangji yang sampai saat ini sebenarnya konsepnya masih akan tetap seperti itu. Belum ada yang mampu menggebrak, menafikan atau membantah teori ini gitu. Teori dari Liangji ini. Nah, De Liangji membagi tentang tata usaha atau membaginya dalam beberapa perspektif berpikir. Yang pertama, kegiatan dalam ketatausahaan itu ialah menghimpun. Menghimpun berarti mengumpulkan, mencari, mengusahakan tersedianya segala hal, segala keterangan yang tadinya belum ada, yang tadinya cuman sebagian atau tadinya berserakan di mana-mana, sehingga sekarang menjadi satu kesatuan yang terdiri menjadi satu informasi yang luar biasa yang ketika diperlukan itu bisa dimanfaatkan dalam kegiatan tata usaha. Nah, menurut De Liangji, kegiatan menghimpun data atau informasi kerja dari orang yang kita sebut sebagai tata usaha ini atau yang menata dalam kegiatan tata usaha tersebut adalah menghimpun berbagai hal agar menjadi satu informasi yang diberikan yang memberi makna bagi banyak orang. Yang kedua, kegiatannya adalah yang kedua itu mencatat. Nah, apa yang dicatat? Nah, mencatat tidak hanya sebatas menggunakan pulpen tertulis di atas kertas, tetapi sekarang kita bekerja mencatat itu menggunakan sistem. Nah, sistem yang berkembang dari teknologi yang ada. Jadi tercatat di komputer, di laptop, informasi itu tercatat, ada data yang tersimpan sehingga ketika dibutuhkan apakah sebagai pembanding atau sebagai pembuktian semua ada. Jadi semua bisa dikendalikan sehingga proses mencatat itu meliputi proses kegiatan yang sifatnya membubuhkan dengan berbagai alat tulis. Nah, dengan teknologi kah atau dengan alat tulis, nah berbagai keterangan yang perlu diperlukan sehingga terwujudnya berbagai macam tulisan yang sebenarnya bisa kita baca, bisa kita kirimkan, bisa kita simpan, bahkan sebagai alat bukti apapun diperlukan. Bahkan informasi-informasi penting untuk tahun ini meski dibuat waktu 20 tahun yang lalu itu bisa ditarik lagi sebagai satu informasi yang bermanfaat bagi lembaga. Nah, misalnya data karyawan atau data guru atau data kepala sekolah. Nah, apa kegiatan berikutnya? Menurut De Liangji, dalam konsep ketatausahaan, kegiatannya adalah mengolah, menghimpun, mencatat, dan yang keempat ialah yang ketiga adalah mengolah. Nah, apa yang diolah? Ya, kalau kita membuat kue, ya diolah berarti semua bahan dituangkan dan disatukan menjadi satu kesatuan sesuai dengan adonannya dan dibuat dengan ritme atau kapasitas atau jumlahnya yang takarannya yang sesuai, jadi sehingga dia menjadi makanan yang enak. Nah, begitu juga mengolah itu ialah bermacam-macam kegiatan yang dikerjakan terkait berbagai macam keterangan yang sifatnya informasi dengan maksud menyajikan dalam bentuk info yang bermanfaat yang bisa dipakai oleh siapapun. Nah, sekarang kita lihat apa lagi kegiatan menurut De Liangji dalam administrasi atau manajemen ketatausahaan ini. Kegiatannya hampir mirip mulai dari menghitung. Tadi kan sudah kegiatannya hampir mirip mulai dari menghimpun, mencatat, mengolah. Yang keempat yakni
menggandakan. Nah, menggandakan ini dari 1 menjadi 2, ya, dari 2 menjadi 3. Jadi kegiatannya memperbanyak dengan berbagai cara dengan menggunakan alat ataupun teknologi sebanyak jumlah yang diperlukan atau yang dibutuhkan, sehingga itu ketika itu memang diperlukan sekolah atau perguruan tinggi itu dapat berguna bagi lembaga tersebut. Nah, menurut Deliangji yang keenam adalah kegiatan menghimpun. Kan tadi ada kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, dan mengirim. Nah, yang sekarang adalah kegiatan menyampaikan atau mengirim dengan berbagai macam cara atau alat dari pihak satu ke pihak lain. Artinya memang ada info tulis atau tidak ataupun tidak tertulis yang sifatnya harus diteruskan, dikirim ke pihak lain terkait yang jadi bagian sebagai tindakan untuk bekerja sama antara lembaga maupun di dalam lembaga. Nah, yang terakhir menurut Deliangji, berarti tadi yang kelima ya, yang keenam yakni Deliangji kegiatan administrasi ketatausahaan ini ditutup dengan kegiatan menyimpan. Artinya segala info yang memiliki yang mempunyai kepentingan atau makna bagi lembaga atau ada potensinya ada potensi untuk menguntungkan atau merugikan lembaga itu ditaruh dengan berbagai cara yang barangkali bisa dimanfaatkan untuk disimpan, untuk diletakkan dalam lemari. Nah, disimpan dalam ruangan yang apakah itu sifatnya disimpan di tempat tertentu, disimpan di tempat yang kalau dulu barangkali di lemari ya, atau di dalam ruangan yang mana ini bisa disimpan ratusan tahun, bisa ataupun bisa ribuan tahun sebenarnya. Nah, jika diletakkan di dalam laptop atau komputer, ini bisa lebih sangat efektif lagi gitu, memanfaatkan teknologi dalam proses menyimpan atau secara keseluruhan. 6 kegiatan tadi ini dapat memberi manfaat untuk lembaga atau siapapun yang memiliki kebutuhan atau keterkaitan dengan kegiatan ini. Nah, bagaimana dengan prosesnya? Bagaimana dengan proses administrasi ketatausahaan? Dari dulu sampai sekarang, dari proses administrasi ketatausahaan itu ada kaitannya dengan persyaratan atau penataan surat menyurat. Maka buku dimanapun kalau sudah bicara tentang ketatausahaan ya udah surat menyurat. Tapi sebenarnya bukan ini saja kegiatan dari ketatausahaan, banyak proses dalam administrasi ketatausahaan. Meski dari dulu sampai sekarang intensitasnya memang lebih besar kepada persoalan surat menyurat. Nah, sekarang kita lihat surat menyurat dulu ya. Tata persuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah ada yang mengatur, yakni Kemendikbud Republik Indonesia nomor 91 pada tahun 1995 tanggal 25 April tentunya tahun 1995. Nah, tentang pedoman tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, apa katanya? Menurut konsep ini, surat adalah sarana. Nah, surat adalah sarana komunikasi yang digunakan informasi tertulis atau informasi tidak tertulis oleh satu pihak kepada pihak lain. Nah, kita beralih ke pendapat yang dituangkan oleh beberapa penulis Kita beralih ke pendapat yang dituangkan oleh beberapa penulis. Kita beralih ke pendapat yang dituangkan oleh pendidikan administrasi pendidikan dalam konsep beberapa sumber itu. Dari beberapa sumber itu jenisnya kadang kita banyak jenisnya. Nah, hanya orang yang punya kapasitas yang paham soal ini dan dan punya kredibilitas tentang bidang garapan ini yang bisa melakukannya. Nah, maka serahkanlah segala sesuatu sesuai dengan kapasitasnya dan kemampuannya atau skill dari orang tertentu. Jadi jangan pernah menganggap kerjanya itu gampang, tapi coba lakukan terlebih dahulu. Sebenarnya itu nggak sesederhana itu gitu. Jadi kalau kita harus kudu
menghargai usaha orang sekecil apapun ya, sehingga proses menghargai itu dalam sebuah lembaga memberikan dampak positif dalam proses kerjasama tentunya. Pokoknya ingatnya, kudu masuk ke jenis-jenis surat. Yang pertama surat dinas. Namanya surat dinas ya ada hal penting terkait kedinasan atau pemerintahan, tata pemerintah dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Itulah surat dinas. Nah, kalau nota dinas ya ini surat yang dibuat oleh atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan ataupun setingkat yang namanya nota yang berisi catatan singkat tentang beberapa persoalan kedinasan. Nah, ada juga memo. Memo ini ditulis oleh atasan ke bawahan. Kemudian surat pengantar, terus ada juga surat kawat. Surat kawat ini untuk masa lalu, nggak tahu masih ada nggak atau enggak ya sekarang. Paling tidak kita tahu sedikit maksud dari konsep atau jenis-jenis surat ini. Sampai sekarang masih sangat kuat itu ada surat keputusan. Surat keputusan ini terkait dengan keputusan apa yang isi diputuskan oleh pejabat-pejabat yang berwenang yang dijadikan sebagai kendali terhadap sesuatu sebagai bukti kuat atau bahkan bisa disekolahkan. Maksudnya surat keputusan ini kadang-kadang dipergunakan untuk pinjaman uang di dunia perbankan karena surat keputusan ini memiliki kekuatan hukum yang sangat luar biasa, jadi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang mendesak gitu. Jadi jadi selanjutnya ada surat undangan. Tugas bagi pekerjaan ini menuntut anggaran terkait dengan perjalanan dinas. Nah, jadi perjalanan dinas itu harus ada surat yang berisi penugasan dari pejabat untuk seseorang. Nah, untuk melakukan kegiatan, jadi tidak serta-merta mentang-mentang ada pimpinan sekolah tiba-tiba kita berangkat aja gitu tanpa ada surat penugasan. Nah, itu nggak bisa. Kita sebagai bawahan harus ada surat kuasa dari pimpinan. Kemudian isi surat kuasa ini jelas. Jadi untuk bertindak untuk berpindah-pindah kegiatan atas nama siapa pemberi kuasa, misalnya kepala sekolah tidak di tempat nih. Surat kuasa diberikan kepada wakil kepala sekolah atau wakil kalau di perguruan tinggi rektor. Nah, kalau rektornya nggak ada, ini dikasih ke wakil kepala rektor 1, nah atau wakil bidang akademiknya. Nah, itu terserah akan diberikan ke siapa asal ada kepercayaan atau terkait dengan surat menyurat terkait dengan masalah yang ada di dalam surat menyurat ini. Nah, kalau sudah diterima surat kuasa ini berarti pada tertanggal sesuai dengan yang disebutkan di dalam surat, maka yang bertindak sebagai kepala sekolah adalah orang yang diberikan mandatnya tersebut. Jadi sebagai kepala sekolah sesuai dengan tanggal yang sudah dimandatkan sampai nantinya selesai pada tanggal yang sudah ditentukan. Selama tanggal itu yang menjadi sebagai pimpinan ya bukan pimpinan lama, karena surat itu masih memiliki hak luar biasa berupa kekuatan untuk menentukan bahwa pimpinan sudah di tangan yang lain. Lagi-lagi tentang administrasi ketetausahaan dalam konteks surat menyurat. Nah, reminder untuk kita sendiri, paling tidak kita tahu, jadi kita lebih kenal tentang surat kuasa. Nah, ada juga surat pengumuman. Jelas saja pengumuman berisi pengumuman tentang suatu yang disertai dengan pertanggungjawaban atau pernyataan terhadap informasi apa yang diumumkan. Nah, ada juga surat pernyataan, jelas ada juga surat pernyataan. Nah, jelas ada surat keterangan. Oke, berarti ada berita acara. Nah, berita acara adalah satu hal yang berisi laporan tentang kejadian atau peristiwa mengenai waktu, tempat, keterangan lain atau petunjuk lain sehubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut, yaitu namanya berita acara. Jadi misalnya nih rapat, maka seorang sekretaris
biasa membuat berita acara, bahkan hari itu sudah diberitakan acaranya jam berapa, dihadiri oleh siapa, yang tidak hadir yang siapa yang tidak hadir, yang diperbincangkan apa, topiknya apa, dan hal-hal apa saja yang didiskusikan tentang rapat ini, dan apa keputusannya, apa berita acaranya, apa berita acara namanya, apa nama berita acaranya. Nah, kemudian yang kedua di dalam proses administrasi ketatarusahaan itu, kalau yang pertama adalah bersurat menyurat. Nah, yang kedua ada hal yang ternyata sangat penting, jauh lebih penting, tapi bukan berarti surat menyurat tidak penting, tapi ada hal yang terlupakan selama ini, ya ini persoalan kearsipan atau penataan arsip. Arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh lembaga, baik lembaga negara atau lembaga negeri ataupun lembaga swasta dalam bentuk apapun sebenarnya. Itu masuk dalam arsip, baik dalam lembaga keadaan tunggal, keadaan kelompok, atau banyak dalam rangka pelaksanaan kegiatan lembaga secara keseluruhan. Nah, pengelolaan arsip itu banyak, mulai dari asas penataan arsip, sistem penataan prosedur, kemudian peralatan yang digunakan atau peminjaman, penyusunan, sampai dengan pemeliharaan arsip. Dan itu kalau tempo dulu, masa-masa sebelum teknologi berkembang jauh lebih seperti sekarang, itu kegiatannya jauh lebih ribet dan lebih mengerikan sebenarnya hari ini, apalagi kalau sudah berkaitan dengan pemeliharaan dan penyimpanan. Ini butuh banyak ruangan yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan. Kalau sekarang kita tinggal simpan di satu laptop atau yang ini diletakkan entah di mana di dunia maya, tapi kita ketika butuh itu bisa tinggal sekali atau dua kali ketik, dua kali tekan tombol, itu bisa selesai gitu. Sekarang dengan menggunakan aplikasi atau teknologi jadi lebih mudah untuk memudahkan pekerjaan gitu. Tapi memudahkan bukan berarti semudah itu juga ya pekerjaannya. Nah, ada intensitasnya, ada karakteristiknya yang jadi jauh lebih besar gitu sebenarnya. Tapi mudah-mudahan bagi orang yang mumpuni di bidangnya itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, kita coba lanjut tentang kearsipan atau penataan arsip. Ini semata-mata di dalam kearsipan atau penataan arsip itu kita tahu ada namanya azas penataan arsip, asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan ada juga asas gabungan. Nah, antar sentral dan desentralisasi. Apa itu sentralisasi? Sentralisasi itu asas penataan yang dipusatkan pada satu unit saja. Sementara desentralisasi adalah asas penataan arsip yang sifatnya memberikan kemudahan bagi lembaga pada unit yang ada di dalam organisasi. Jadi sebanyak itu unit, sebanyak itu pula sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Sementara gabungan di antara keduanya ialah gabungan antara sentralisasi dan desentralisasi, asas yang pertama. Nah, itulah tadi ada asas sentralisasi, ada asas sentralisasi dan ada asas desentralisasi. Nah, ini merupakan penataan yang dipusatkan kalau sentralisasi kepada unitnya saja, kalau desentralisasi bagi lembaga yang ada di dalam organisasi. Jadi kemudahannya lebih diperbesar gitu, tidak hanya dipusatkan ke pusatnya saja. Nah, yang kedua, sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip ini terkait dengan ya barangkali dulu sampai sekarang pengelompokannya masing-masing, sama-sama belum ada atau something new yang membuat sistem ini berbeda. Jadi atau ada perubahan dalam beberapa kategori yang membuat sistem penataan arsip itu dikelompokkan oleh para administrator atau oleh tata usahawan. Yang pertama, mereka mengelompokkan penataan arsip berdasarkan masalah-masalah yang sejenis atau masalah-masalah yang serupa ini dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama. Dan yang kedua, berdasarkan abjadnya. Nah, kategorinya kalau A ya topiknya A atau sama topiknya itu dikelompokkan dalam satu kelompok. Nah,
dan diletakkan di satu tempat yang sama. Jadi dari B sampai Z juga begitu. Namanya juga alfabet. Kemudian juga berdasarkan tanggal-tanggal masuk. Nah, hari ini bulan ini tanggal 1 atau per bulan Januari atau seluruh bulannya itu, dan itu ada di sini gitu. Jadi di per tanggal 1, maka setiap tanggal 1 bulan berapa, tahun berapa itu berbeda. Nah, tanggalnya kemudian ada juga yang berdasarkan nomor, nomor kode nomor, ya tentu saja mereka tahu nomor-nomor surat masuk, berarti kategori suratnya bagiannya suratnya masuk ke sini nih, atau maka ada di sini surat keluarnya nanti akan di sini nih gitu. Jadi ada kategori nomor 1 sampai sekian yang ada di kelompok ini. Jadi ada nomor 2 sampai sekian berdasarkan nomor yang telah ditentukan dalam sistem penataan arsip berdasarkan nomor-nomornya. Nah, ada juga sistem penataan arsip berdasarkan wilayah. Berarti dari tempat penataan arsipnya itu dilihat dari tempat mana asal arsip itu berada. Misalnya wilayahnya di 50 kota, di Solo, di Bandung, atau di Sumatera. Nah, kalau sudah berkembang ke provinsi, maka lain lagi. Jadi ada Sumatera Barat, ada Sumatera Utara, kalau di Jawa juga lain lagi gitu. Dalam rangka apa sih sistem penataan arsip ini? Namanya juga sistem penataan ya. Ini maksudnya ya untuk memudahkan, untuk mempercepat kembali ketika ingin menemukan arsip-arsip yang mana kadang arsipnya itu bahkan secara personal harus ada arsip. Kenapa setiap kita harus memiliki arsip? Misalnya surat, kalau kata Pak Hanif Al-Qadri, Bapak mengelompokkan surat-surat arsip menjadi beberapa bagian. Jadi ada surat-surat yang asli itu dikumpulkan dalam satu tempat yang asli, dalam satu tempat yang berisi surat-surat asli, dan ada yang surat-surat yang fotokopian yang mana nantinya dikelompokkan dalam satu tempat, dan ada juga yang sudah dilegalisir itu disimpan di satu tempat. Ada juga yang desain untuk kepentingan pendidikan ataupun kepentingan bisnis. Nah, itu dibagi-bagi menjadi beberapa tempat. Nah, jadi ketika kita membutuhkan arsip ini, kita akan mudah menemukannya. Jadi lebih menghemat waktu dan lebih menghemat tenaga gitu untuk mencari surat-surat yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya, jadi prosedur penataan arsip itu dimanfaatkan dalam konteks yang pertama. Jadi disimpan, diteliti. Ini apa nih gitu? Ini suratnya atau hal arsipnya ini bermanfaatnya jangka apa nih? Jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Kalau cuma jangka pendek atau hanya berlaku hari ini saja, itu bisa dibuang, bisa disortir lah istilahnya ya, dibuang, jadi tidak memenuhi tempat gitu. Jadi beda kalau misalnya arsipnya berlaku jangka panjang kayak surat-surat penting gitu, itu disimpan di dalam yang kotak yang sudah dikategorikan oleh kita gitu sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, sesuai dengan lampiran jadi diklasifikasikan arsipnya, kemudian apa indeksnya, ya sih ribet juga. Nah, tapi kan ini memudahkan kita nantinya di kemudian hari. Kemudian menyusun arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola yang sudah ditetapkan. Nah, itu seperti yang saya katakan sebelumnya. Tata usaha, yang selanjutnya proses tata usaha ketatausahaan sekolah atau perguruan tinggi, atau lembaga lain yang termasuk dalam kategori tata usaha gitu. Nah, tata ruang kantor atau sekolah, menata ruang kantor, menata
ruang sekolah, menata ruangan yang ada di lembaga, yang mana ini berkaitan dengan ritme kerja. Jadi ada keuntungan dan kerugian ketika kita tidak memanfaatkan tata ruang ini sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jadi bagian-bagian apa saja? Yang pertama, saat pedoman letak kantornya adalah tempat penyelenggaraan pekerjaan, dan itu menjadi tempat yang diselenggarakannya tata usaha yang di dalamnya terdapat banyak hal, mulai dari pegawai, perabot, mesin kantor, alat-alat kantor, dan lain sebagainya, yang menjadi bagian dari kebutuhan orang-orang di dalam kantor ketika menyelesaikan tugasnya. Jadi sebagai tempat diselenggarakannya aktivitas kantor tidak bisa seenaknya dibuat. Jadi untuk apa? Jadi harus ada tujuannya, untuk apa? Demi proses aktivitas kantor yang kita maksudkan. Nah, yang kedua, kalau tadi pedoman letak yang kedua dalam tata ruang kantor itu mesti dipikirkan, mesti diteliti akan disimpan di mana, dan pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan ini ialah asas tata ruang kantor terkait pekerjaan antar satu bagian ke bagian lain itu harus ditetapkan. Jadi kalau kita tidak memperhatikan, sebenarnya kita akan kehilangan keefektivitasan atau keefisienan waktu, yang mana ini akan memboros energi dengan proses yang sebenarnya bisa dilakukan dengan jangka waktu yang pendek. Jika tidak diperhatikan tata letak kantornya, tata letak ruang kantornya, ini bisa jadi lebih lama selesainya gitu. Contohnya ya, surat masuk kepada siapa? Nah, langsung masuk ke ruangan pimpinan, bisa langsung diteruskan surat ini ke bagian yang sudah ditetapkan. Nah, ini akan jauh lebih cepat jika surat ini datang langsung ditata dengan sesuai sistemnya. Jadi kalau pertamanya langsung ke bagian resepsionis, nanti udah ke bagian sekretaris atau ke bagian pimpinan. Nah, ini dilakukan dengan penataan kantornya itu dilakukan langsung tertata gitu. Jadi tidak langsung ke sini dulu baru nyampe di sini, enggak. Jadi kita buat langsung tata ruangnya tuh, pertama kita ketemu dulu resepsionisnya, terus nanti diarahkan langsung ke bagian sekretaris, dan nanti sekretarisnya yang langsung ke bagian pimpinan, begitu. Jadi tidak ada yang mubazir gitu, langsung lancar gitu, kegiatannya tuh tertata dengan baik sesuai dengan sistemnya, terstruktur dengan baik itu dari A, B, C, tidak langsung ke C saja gitu. Paling tidak ini jadi satu hal untuk menambah wawasan kita dalam mengambil kebijakan di sebuah lembaga. Jadi ini kadang, jika ini kita perhatikan, ini bisa jadi poin sentral untuk memperbaiki kinerja dari sebuah perusahaan gitu. Nah, asas ketiga adalah perubahan suasana. Kadang perubahan ini penting kalau dibutuhkan. Jadi kadang kita sudah bosan terkait dengan suasana di ruangan kantor gitu. Nah, ini kadang bisa berdampak turunnya motivasi orang yang dari pegawai gitu yang bekerja di dalam sebuah lembaga. Nah, maka administrasi ketatarusahaan ini berguna untuk melihat dan memperbarui tata letak dari sebuah ruangan. Jadi dipindahkan kursinya di sini, mejanya jadi di sini, menyamping, tadinya lurus, setnya dirubah, atau padu-padannya dirombak lagi gitu, atau letak bunganya jadi di sini, atau bunganya diperbarui. Nah, ini nih disusun agar memberi suasana baru, jadi sehingga memberikan dampak positif, energi baru yang didapatkan oleh karyawan atau pegawai yang akan menjadi semangat baru. Nah, jadi sekitar 2 atau 3 bulan sekali, atau 1 semester sekali, atau 6 bulan atau 1 tahun sekali pasti ada pergantian suasana agar kinerjanya nah, susunannya itu diletakkan menurut saya agar lebih mudah, itu tidak dibuat secara permanen. Jadi dibuat secara
sekat-sekat saja agar nantinya tidak merugikan dari sisi energi, biaya, waktu, tenaga. Coba kalau misalnya dibikin permanen kan akan sulit nantinya kita ketika ingin berubah suasana itu harus dirombak lagi, dibobol lagi kan, itu jadinya kurang efektif dan efisien gitu, lebih memakan waktu, biaya, dan tenaga. Nah, jadi penyusunan letak tadi, letak kursi, meja, hiasan dan sebagainya itu lebih enak dilakukan, dibuat dengan hal yang lebih fleksibel, jadi sifatnya parsial atau lebih fleksibel untuk diganti-ganti, jadi tidak memakan waktu dan biaya. Dan diperhatikan lightningnya. Nah, lingkungan fisik ini sangat mempengaruhi terhadap lingkungan di sebuah lembaga dan keamanan dalam bekerja. Nah, ini dapat menghemat berbagai macam pengeluaran dan juga tenaga yang disebabkan. Nah, apa sebabnya? Pegawai menjadi lebih energik, lebih bersemangat, dan lebih sehat. Jadi secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran mereka untuk bekerja, untuk menciptakan ide, menciptakan gagasan, inovasi untuk bagian lembaga gitu. Tapi itu tadi namanya juga lingkungan fisik dan non fisik yang berkaitan dengan keseluruhan fisiknya dari tempat kita. Makanya pengelolaan lighting, pencahayaan tata letak meja, peralatan yang ada di lembaga ini harus kita kelola dengan baik untuk keberlangsungan lembaga atau sekolah atau perguruan tinggi. Selanjutnya, apakah dosen dan guru itu punya peran dalam administrasi dan manajemen ketatausahaan? Tentu, itu mereka merupakan ujung tombak karena mereka bekerja lebih banyak, mereka lebih banyak memanfaatkan ketatausahaan ini, maka harus diperhatikan gitu. Maka mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih paham akan kondisi-kondisi di dalam kantor itu, bagaimana pendataan siswa, bahkan pengambil kebijakan sekalipun kadang tidak tahu gitu. Jadi ya ini peran dari dosen atau guru itu, mereka sudah terjun langsung ke lapangan dan mereka lebih tahu apa saja kekurangan dan kelebihan dari proses pelaksanaan ketatausahaan ini. Jadi mereka perlu lebih diberdayakan lah ya istilahnya, diperhatikan agar mereka nyaman pada saat bekerja terkait dengan administrasi ketatausahaan ini. Jadi mereka tidak merasa kesulitan dalam melaksanakan tugasnya karena terbantu dengan ketatausahaan ini gitu. Nah, jadi ya itu tadi, kita harus lebih menghargai satu sama lain. Itu tadi, dalam mengelola administrasi ketatausahaan ini kita perlu mendelegasikan tugas-tugas ini kepada yang profesional, kepada orang yang mumpuni di bidangnya, agar nantinya pada pelaksanaan kita sebagai karyawan atau pegawai tidak merasa kesulitan karena ketatausahaan ini sudah dikelola dengan baik oleh para administrator atau tata usahawan. Nah, kita juga jadi lebih tahu, lebih menghargai bagian terkecil dari sebuah perusahaan. Walaupun kecil, mereka memiliki dampak yang besar, baik langsung secara tidak langsung terhadap keberlangsungan perusahaan atau lembaga. Bahkan jika bagian terkecil ini kita tidak kelola dengan baik, ini bisa saja mendatangkan kehancuran untuk sebuah lembaga gitu. Maka dari aspek terkecil sehingga aspek terbesar itu harus diberdayakan sedemikian mungkin, sedemikian rupa agar mereka menjadi optimal, mereka lebih optimal dalam mengerjakan tugas-tugasnya gitu, dan mereka
dapat menunjang keberlangsungan, kelancaran, kesuksesan sebuah lembaga. Mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.